Ini kita akan lanjutkan sesi pertemuan kita. Baik anak-anak, sudah hadir semua? Oke. Sebelumnya Ibu akan menampilkan poin-poin dari mata pelajaran kita yang kita pelajari hari ini. Sebentar ya. Baik. Sudah nampak semuanya? Ya, Ibu tampilkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat semua ya. Tidak terhalang oleh satu apapun. Baik, untuk tidak memperpanjang, langsung saja Ibu mulai. Sebelumnya Ibu akan absen satu persatu dari Anda semua. Sudah kelihatan? Jelas? Nampak ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat. Baik, Ibu akan melanjutkan pertemuan kita. Pada hari ini kita akan masuk pada materi tentang peduli terhadap makhluk hidup tema 3. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang energi, ya, sumber energi. Anak-anak sudah tahu sumber energi kita adalah matahari. Baik, apakah hari ini Ananda sudah membaca? Belum? Sudah? Oke. Aisyah, apa yang dibacanya? Oke. Aisyah membaca tentang makhluk hidup ya.
ya. Baik, jangan lupa untuk rajin membaca, karena membaca itu, Ibu ingatkan sekali lagi, jembatan ilmu untuk kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peduli terhadap makhluk hidup, ya. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui siswa atau Anda dapat mengetahui tentang kepedulian terhadap makhluk hidup, ya, tentang macam-macam makhluk hidup. Oke, kita langsung saja. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Oke, Aisyah bisa membaca tentang pengertian wawancara. Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara wawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Kemudian, apa itu pewawancara dan apa itu narasumber? Baik, di gambar telah dilihat, pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Jadi, apapun pertanyaan yang berkaitan dengan peristiwa itu merupakan salah satu bentuk dari wawancara, ya. Siapa yang mewawancarai, yaitu pewawancara. Kemudian, narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Paham ya, antara perbedaan antara pewawancara dan narasumber. Kita lanjutkan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik wawancara. Ya, topik wawancara ditentukan berdasarkan peristiwa yang kamu ketahui. Kemudian tujuannya adalah memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Ya, kemudian buatlah daftar pertanyaan agar kamu dapat lebih mudah untuk mewawancarai. Kemudian tentukan narasumber yang akan kamu wawancarai. Saat melakukan wawancara, mulailah pembicaraan dengan sopan, ramah, dan perkenalkan diri sebelumnya. Dan langkah keempat adalah akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan, ya. Jadi ada kesan yang baik bagi kita sebagai pewawancara untuk mewawancarai, ya. Ajukan pertanyaan dengan jelas, karena apabila membingungkan dapat membuat narasumber menjadi kebingungan juga. Oke, kita lanjutkan. Coba baca lebih biasa. Ya, hal yang perlu diperhatikan ada 3, ya. 1, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif, penampilan, kemudian tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Jadi kita tidak boleh menyela atau mencemooh si narasumber apabila kita mewawancarai seseorang. Kemudian ini kita masuk ke muatan IPA, ya.
tentang kerusakan lingkungan. Jadi Anda bisa mewawancarai atau melihat berita di TV, seorang pewawancara mewawancarai narasumber, misalnya ada kerusakan lingkungan, ya. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Jadi, apabila interaksi antara manusia dengan lingkungan tidak seimbang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Jadi, tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Ini merupakan beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, dapat dilihat. 1. Membakar hutan. Ya, membakar hutan itu adalah suatu kerusakan lingkungan. Ya, kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Kemudian kita lanjutkan menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Ya, jadi menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau akan mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Ya, itu merupakan juga kerusakan dari lingkungan laut, ya. Kemudian kita lanjutkan ke pertemuan pembelajaran ketiga tentang muatan IPS. Ini ada gambar penampakan alam dan pemanfaatannya. Satu, yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 20 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi. Ya, penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Jadi, penduduk yang di dataran tinggi rata-rata memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Bisa disimak ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan. Siti Aisyah. Nah, ini merupakan apa? Perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh, ya. Ini adalah gambar dari pertumbuhan teh yang ada di dataran tinggi. Jadi, yang cocok salah satu tanaman yang ditumbuhkan di dataran tinggi adalah teh. Kemudian kita lanjut ke dataran rendah. Apa sih dataran rendah itu? Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Kemudian, hasil pertanian di dataran rendah adalah padi. Ya, contohnya ini gambar dari padi yang sudah masak. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dari dataran rendah. Kemudian ada B, tebu.
lalu kelapa sawit. Hasil peternakan di dataran rendah yaitu kambing, ikan lele. Kemudian lanjut, mata pencarian penduduk di dataran rendah adalah petani, peternak, pegawai perusahaan. Kemudian kita masuk ke pantai. Pantai adalah dataran yang berbatas langsung dengan laut. Dataran pantai umumnya landai dan berpasir. Ya, ini berpasir. Kemudian kita lanjut. Beberapa macam pemanfaatan pantai ada budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Pertanian garam, ya. Jadi pertanian garam juga dari laut. Pelabuhan, kemudian mata pencarian penduduk di dataran pantai yaitu nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, penjaga pantai.